Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para kiai, para asatidz, para alumni, para hadirin sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pengajian rutin alumni Pondok Pesantren SDPI untuk di wilayah Kalimantan Timur. Kita sangat mendoakan kepada Majelis Keluarga Pondok Pesantren SDPI mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Baik, untuk sekiannya saya mulai dari Fathul Mu'minnya dulu. Dan nanti kita dibuka dengan ihya. Fatihah ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ya untuk seluruh sahabat dan kerabat ini. Karena tidak cukup sedikit kalau lebih baik Allah ya Allah ya Allah bima masyayikh sudah kita jadi Allah ya orang kita hanya jadi nama yang kita Allah Hassan dan ada waktu diri ini kholik itu Hassan dan dia satunya bicara ya Hassan dan Nawawi dan ada waktu diri kita ini juga Hassan mereka ini umat ini kalau juga Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Abu Bakar Syekh Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijabatan darajatuhu wa yu'idu alaina barakati syafa'ati sya'ina wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه yusannu raf'us sawti bil adhan li munfaridin fawqa ma yusmi'u nafsahu wa liman yu'adhdhinu li jama'atin fawqa ma yusmi'u wahidan minhu. Yusannu dan sunataken apa raf'us sawt bantaraken suara bil adhan li munfaridin kadhe wong kang ijeh Koma ing dalam buburi barang yusni'u kang awak ringu sopong munfarid nafsu ing awak diri munfarid. Sunnah mengeraskan suara bagi adanya orang sendirian, bukan untuk jamaah. Adan untuk dirinya sendiri di atas sekiranya melebihi yang bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Kalau orang sholat itu bacaannya, kiroahnya kan harus didengarkan oleh dirinya sendiri. Tapi untuk azan di atas itu aja orang lain juga bisa mendengarkan. Tapi tidak begitu keras karena untuk dirinya sendiri, bukan untuk jamaah. Mungkin ada azan kena ada jin, ada apa, ya biasa-biasa saja. Ini waliman dan kedua, yusan liman yu'adil ta'adan di jamaah. Faukoma ing dan diberi barang yusmi'u kang aweh sapa mak wahidan ing wong siji minum saking jamaah. Tapi kalau azan untuk orang lain bukan untuk sendirian ya agak dikeraskan.
sekiranya bisa didengar oleh orang lain, intinya seperti itu. Wa ayyu dalika lan itu dapat mengatakan sokulun sahabat-sahabat siji disjaharin ing dalam bantarakan suara di kelawan adan lil amri korona perintah di kelawan jahar. Nah, tentunya ketika adan itu disunahkan untuk menggunakan suara paling nyaring, paling keraskan. Ini zaman dulu masih belum ada pengeras suara ya. Sekarang sudah pakai pengeras suara, sudah kedengaran kemana-mana. Sunnahnya seperti itu, supaya bisa didengar oleh orang banyak. Waktu bulan ngalonaken ada, waktu ngalonaken ikut di laut ada di musola ing dalam musola, ukimat kang wusden dimenengaken ing dalam musola berjamaah yang sorofu dan usbuhar sebut jamaah. Kalau mau adzan di musola atau masjid, di mana di situ sholat jamaahnya sudah selesai, ada sholat berjamaahnya sudah selesai, oh dia mau berjamaah lagi di situ, kan setiap berjamaah juga sunnah untuk adzan. Maka untuk yang kedua ini jangan keras-keras adzannya, dipelankan saja. Kenapa jamaah yang pertama sudah selesai. Nanti kan saya ingat mau adzan boleh kan itu agak lebih. Jadi kalau sudah jamaah sudah selesai, ya, di musola ukimat di jamaah, di situ sudah selesai berjamaah, orang sorofu biar semua. Terus sampai mau mengadakan berjamaah lagi di situ. Itu juga sunat adzan, sunat iqamah. Hanya yang biasa dipakai iqamahnya saja, adzannya tidak. Yang biasa, malah yang paling biasa tak usah iqamah, tak usah adzan kan. Yang biasa. Jadi sebenarnya juga sunat juga sunat iqamah. Bahkan kalau suruh milih salah satu, itu adzan sebenarnya bukan iqamah. Kalau suruh milih salah satu ada, tapi justru yang biasa kita lakukan iqamahnya kita pakai ya. Jadi kalau adzan di tempat di situ sudah selesai berjamaahnya, jangan nyari-nyari, biasa-biasa saja. Kalau pakai pengeras juga kan, palingan mau apa ya ini. Maka tidak usah nyari-nyari. Kenapa? Jamaahnya sudah selesai. Waktu dan mototartil ada. Artinya dengan pelan-pelan, dengan nyantai. Ada itu sifatnya seperti itu. Wa idrarul iqamah lan nyepetaken iqamah. Beda dengan koma. Kalau koma bacaannya agak dipercepat, beda dengan ada. Kalau ada pelan-pelan, kalau iqamat agak cepat. Wa taskinu la takbir lan moto sukun wa takbir al-ula yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, roh yang pertama itu disebutkan. Allahu Akbar, rohnya disebutkan. Allahu Akbar, roh yang pertama. Fa illam yaf'al, mukalla maqara kali sebelum tasbih roh takbir, kalau tidak mau membaca syukur, ya nggak apa-apa. Fal absah, mungkin dengan rasa, oleh rasa itu abdulmu model. Jadi bisa Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi baca rofa pakai dhammah, karena keduanya jadi khobar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi walaupun tidak diwakaf, itu dibaca sukun tidak masalah. Biasanya kan kalau disukunkan itu kan wakaf. Padahal ini tidak diwakafkan, disukunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau wakaf tarik nafas dulu, ini kan tidak tarik nafas dulu. Sukun boleh atau tidak disukunkan pakai dhammah juga boleh. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idghamu dari Muhammad dan idghamakan dari Muhammad fi Rasulullah ing dalam rawi lafaz Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Karena ada tanwin bertemu dengan ra. Muhammadur Rasulullah diidghamkan, namanya idgham bila gunnah. Diidghamkan Muhammadur Rasulullah, enggak begitu bacanya. Muhammadur Rasulullah. Lianna tarkau kalau Rasul meninggal idgham
iku minal lahni al-khafi, setengah saya pelak al-khafi kan samar. Kalau tidak dihubungkan, tidak bilang guna Muhammadun Rasulullah, itu bagian dari lahdul khafi, karena mestinya dihubungkan karena ada tanwin bertemu dengan ra. Muhammadur Rasulullah. Ulun bagi yang saya itu Abu Anukku mengucapkan duha is-sholah, hayya ala sholah, haknya bilang, bukan berarti di lah itu aja. Kan ada muadzin kadang-kadang nggak tahu hayya ala sholah gitu aja. Jadi di belakang itu ada haknya, dijabarkan haknya itu hayya ala sholah. Ada hak itu makhrajnya aqsal halqi, di pangkal tenggorokan. Jika makan dengan jangan Allah sholah itu hak ada di pangkal tenggorokan. Jadi makhrajnya hak itu ada aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Jadi hayya ala sholah itu ya. Sholah jadi hak tadi, bukan sholat lain ya. Makanya haknya di sini dijelaskan. Anutku biha is-sholah. Ini berhalangan dan makruh pun bahwa adat dan iqamah minum bisa mengingatkan hadas wasubiyin dan bocah anak kecil wa fasikin. Adat iqamah orangnya hadas kecil, apalagi hadas besar. Nah, ini makruh, tidak haram hanya makruh. Atau anak kecil atau orang fasik. Wala yasihu lan ora sapa nasbuhu. Mangasih ngadekaken ada ngadekane sopi ini mestinya kepada fasik. Sebenarnya kulun sopi dan fasik. Tapi fasik kembalinya lebih tepat kepada fasik. Orang fasik melaksanakan ada mengatakan la yasihu. Ada mengatakan la yasihu nasbuhu. Ad-dhamir yad'u 'ala nadir alal madhkur min al-fasik was-sobi. Wa in kana sobi berarti anu aidu ila fasik faqat. Jadi umpama pakai tasniah maka auna katanya. Artinya tidak boleh bagi imam menyuruh adzan itu kepada orang yang fasik, mengangkat muadzin dari orang fasik. Ya wa utai adzan dan iqamah afdalu minal imamah. Adzan dan iqamah lebih utama daripada saking bagi imam. Jadi sholat itu pahalanya jadi imam melebihi pahalanya jadi makmum. Tetapi adzan dan iqamah dua-duanya dengan salah satunya, adzan dan iqamah lebih utama daripada menjadi imam. Dikauli ta'ala kalau ada dawuhnya Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man utawi sapa iku ahsanu bagus apane qawlan mimman timbang saking wong akan ngajak sebuah ilallah. Jadi muadzin itu mengajak orang untuk menuju Allah. Muadzin tidak ada lebih baik dari itu. Ngajak orang ke masjid, hayya ala sholah, tadi kita sholat, hayya ala falah, menuju keberuntungan. Beruntungan falah itu. Kalau Aisyah radhiyallahu anha utawi man da'a ilallah iku al-mu'adzzinun. Katanya Sayyidina Aisyah yang dimaksud dengan man da'a ilallah, man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Aisyah menafsiri itu adalah seorang yang ada mu'adzzinun, beberapa orang yang ada. Kita mengajak orang untuk datang ke mushola, datang ke masjid melaksanakan sholat. Wakilan yang ucapkan hiya utawi imamah afdalu iku utama min huma tinimbang saking adzan dan iqamah. Ada muadzin dan muqim mestinya.
Ada yang mengatakan enggak, lebih baik jadi imam daripada muadzin dan orang yang melaksanakan iqamah. Jadi kedua-duanya. Wa fadilat lan mungkuli opo imamah min ahadina saking salah ciri adan lan iqamah bila bisa kelawan tanpa bertentangan. Tetapi kalau dengan salah satunya, kalau tadi antara menjadi imam dan menjadi muadzin dan orang yang iqamah itu ada yang mengatakan muadzin dan iqamah itu lebih utama, ada yang mengatakan jadi imam yang lebih utama. Tapi kalau antara muadzin, antara orang yang menjadi imam dengan salah satunya, karena tidak pakai adzan hanya iqamah saja atau adzan saja tidak iqamah saja, maka yang jadi imam lebih utama. Bila nisa'i tidak ada, tidak bertentangan, semuanya sependapat. Ya sunnah dan sunnah itu bisa imam gabungan merupakan adzan dan iqamah. Sama kalau yang kurbu yumayizukan bisa bedakan. Apa sama al-huruf fa in huruf. Wa illa lamun orang samaan yumayizul huruf lam yuktatu monggo orang itu monggo bisa main kelawan berumah akan wong. Karena qala syekhuna kaya orang bawa dan sebuah guru bisa akhirkan dia. Dan sunnatakan lisani lima opo ayyakula yang temukan dan sebuah sami walau gaya ramutara dengan senajan orang bulu-bulu, bahkan al-junub itu senajan junub, al-haidah itu senajan orang haid, khilafan halimulayani disubki kata imam as-subki itu Taqiyuddin as-subki Abu Abdul Wahab bin Abdul Wafi as-subki Taqiyuddin as-subki. Kalau putranya ada namanya Tajuddin as-subki, itu putranya yang punya kitab Fathul Jawami. Biasanya jadi kalau subki itu ayahnya. Taqiyuddin as-subki lakuknya Taqiyuddin as-subki. Fihima ing dalam junub lan haid. Al-Mustanjian utawi wong kang istinja, wong kang cewek, wong kang peper. Fihima ing dalam barang ya dalam mempertela rumah. Mengucapkan misla kaulihima ing sepadane pengucape muadzin lan muqim. Ilam yalhana lamun ora pelak sapa muadzin lan muqim. Lahnan kelawan berat yughayirul makna kang ngawai polahan al-mana ing makna. Jadi sunat bagi orang yang mendengarkan adzan, ini kalau prakteknya kita sudah biasa mengerjakan. Sunat bagi orang yang mendengarkan adzan untuk mengikuti bacaannya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang mendengar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seperti itu sudah, kalau prakteknya sudah biasa. Siapa saja, baik itu orang punya wudhu atau tidak punya wudhu, bahkan ada yang mengatakan orang junub, orang haid, siapa saja kalau mendengar orang adzan supaya menjawab. Jadi di antara kan adzan zaman dulu kan tidak ada pengeras ya. Zaman dulu tidak ada pengeras. Jadi ketika adzan disambung, ini nyambung lagi. Jadi banyak mendengar orang lain bisa terdengar karena saling menyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mendengar dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain juga begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi menurut Imam Subki, orang yang junub, orang yang haid tidak disunatkan menjawab adzan. Katanya Imam As-Subki. Tapi katanya mu'allif di sini disunatkan juga, walaupun junub, walaupun haid, tidak apa-apa menjawab adzan, dan adzan bukan Al-Quran. Jadi disunatkan. Hanya Imam As-Subki tidak disunatkan bagi orang yang junub maupun juga bagi orang yang haid atau orang yang sedang istinja. Akilah istinja itu kok akilah pada adzan tak apa-apa. Jadi sunnahnya menjawab adzan. Nah, asalkan adzannya itu jelas kalimatnya,
tidak telat, tidak pilu kalau Jawa itu. Pilu yang bisa berubah kepada makna. Kalau adzan yang sekiranya kalimatnya itu lalu didengar maknanya nggak jelas, nggak bisa dijawab, tidak disunahkan. Ya. Tapi rata-rata adzan ya jelas semua lah, jelas semua. Kedua di Jawa ini mungkin di daerah-daerah yang minim orang Islamnya, ya kan? Seadanya memang itu. Maka bayati menggunakan isu bersama itu di kalimatin kelawan sahabat-sahabat kalimat akibat forogi dalam seusir hakuni mu'adzin minha saking kalimat mu'adzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang mendengarkan juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Terusnya karena itu bagi mu'adzin jangan kesusu-kesusu supaya memberikan kesempatan bagi sana untuk menjawab ada Allahu Akbar, Allah berdiam dulu biar ada orang yang menjawab, kemudian dilanjutkan lagi. Hatta fitarji hingga dan sunatakan mutapakan yang fitarji hingga tarji itu ini yang jarang dilakukan oleh muadzin sebenarnya. Ini keterangan di yang pengajian kemarin diterangkan di tarji itu. Tarji itu muadzin sebelum membaca asyhadu an la ilaha illallah ya. Sebelum membaca itu muadzin itu sudah berkata pelan-pelan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian baru kata asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya tarji. Tarji. Dan sekalipun mendengar tarjinya muadzin yang mendengarkan itu dan disunahkan ikut baca asyhadu an la ilaha illallah. Tarji. Memang yang muadzin tak tahu, soalnya tahu ada nama ya, jangan di muadzin itu ada jadi sebelum tahu asyhadu an la ilaha illallah baca syahadat itu pelan-pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru berani-berani asyhadu an la ilaha illallah baca dulu. Dan orang yang mendengar tarjihnya muadzin tadi itu juga disunahkan untuk membaca kalimat itu, membaca tasyahud gitu ya. Bahkan kalau yang yasma' langsung saja orang kerumuh soal sahih tarjih, sekalipun tak mendengarkan kepada tarjihnya muadzin. Walau sama orang kerumuh soal sahih, berarti dari sini ya. Ba'dul ada yang setengah ada. Ada yang menjawab soal sahih di dalam ba'dul. Ada tapi kedengaran sebagian lain tidak kedengaran karena sudah kena angin kencang. Sayup-sayup, tadi nggak ada angin kedengaran ya. Begitu ada angin jawabnya hilang. Umpama, ya kedengaran saja tidak jawab, kedengaran saja. Ya. Ada fihi, enggak ya. Walau sama ada beradat, ada yang sudah ada di dalam batu, ya fi malam yang dalam dalam yasmakan orang kerumun sampai rumah. Oh jadi kalau enggak juga adab yang tidak didengarkan tadi juga disunahkan untuk menjawab juga. Ya nggak menjawab memang namanya nggak kedengaran ya. Sebagian kedengaran, berikutnya tidak kedengaran, itu nggak apa-apa mengikuti kalimatnya adab. Kalau ada farokta dan muadzinu mau meruntuhkan mau biru-biru yang azan. Karena di daerah itu banyak musolanya. Adab, di sana adab lagi. Pada adab boleh. Oh, di sana aku dulu ada pelulu. Ada yang mengudarab sebesar al-kulla istafian. Bahkan ada pada sholat bilang dalam sengaja dalam seluruh sholat isame. Sekalipun dia sudah sholat, untuk mendengar adab disunahkan juga menjawab. Walaupun kalau Nabi Makruh itu ada berkulit dari awal tinggal jawab adab yang pertama. Karena adab berulang-ulang selama ini ada, ini ada tiga itu ya. Yang kalau menjawab yang pertama itu sunat sekali, tidak sunat. Hanya kalau yang pertama tidak dijawab itu makruh. Berarti yang salahnya tidak dijawab tidak makruh. Maka mana lakukan. Jawab ada kalau lama, tapi tetap disunahkan. Kan nggak apa-apa sampai juga dijawab ada kan.
Sambil bekerja jawab adzan. Kalau sambil pidato sambil jawab adzan tak bisa. Kalau hanya bekerja yang lain sambil jawab adzan tak bisa. Kalau sambil ngomong sambil jawab adzan ya susah. Kalau orang medhot sebesarnya ini ijabah kerana jawab adzan medhot al-qiraah ing maca Quran wa dzikra lan ing dzikir wa doa lan ing doa. Ini dari pentingnya menjawab adzan. Kalau lagi orang membaca Al-Quran kok ada adzan dia untuk mendengar ada atau begitu Pak Tahlil ada dia atau ketika pengajian seperti ini kemudian ada diamnya itu untuk menjawab ada biasanya ada diam tapi pas juga menjawab ada berkata berhenti kita iya kan itu kan wajib apa ada diam juga kita nggak dia nggak berkata berhenti yang ngasih Quran saja sudah berhenti untuk menjawab ada apalagi yang ngomong itu kalau diganti tidak jawab ada dan berbayar lebih pikir. Jadi orang yang baca Quran, orang yang berzikir, orang yang doa ketika mendengarkan adzan sudah untuk berhentinya untuk ijabah. Ijabah itu menjawab adzan. Waktu keluaran dan makruhakan untuk ijabah dijamiin kadiriwakan jima mantan anyar mungkin agak sepuh langsung ke huruf bisa dilihat bentuk sok pasok dari sini ada tak usah jauh terus lagi mengganggu gitu. Waktu hajat itu memang memerlukan hajat ketika di dalam visi ketika BAB tidak usah menjawab ada. Tapi itu tadi itu kan ketika akhilah ya, yang jadi sudahnya ketika sudah selesai. Tapi ketika kebil hajat tidak usah menjawab ada, dimakruhkan. Bayu jibani balik jawab sebut jamik lan kebil hajat ba'dal farul imbang sausi rampung. Orang yang jima itu menjawab adzan kalau sudah selesai jima masih ada adzannya jawab atau sholat bil hajat masih ada jawab. Kamu sholat kalau orang wajib jawab sebelum sholat. Orang yang sholat kan tidak usah jawab, tidak sholat sunat dan apa ada adzan tidak usah sholat. Menjawab adzan tadi itu ingkoruba lamun cekut awal faslu bisa ya caranya itu di antara selesainya jima dengan selesainya adzan tiduran caranya jauh tak usah jauh antara selesainya kebil hajat dengan selesainya adzan jaraknya masih dekat. Kalau masih sudah selesai sudah lama ya tak usah. Liman bihammamin aila tukrahu ijabatul adzan liman bihammam orang dimakruhkan ya. Liman jadi wong bihammamin kang orang dalam hammam itu kamar mandi waman lan uwong ora makruh jawab man lan kadri uwong badatu kang utawi badanin man ada bayi yang saat dia ini cakap memang najis itu najis ada bayi itu najis laliman ayaman berbeda tak utawi itu najis juga tidak dimakruhkan bagi orang yang di seluruh badannya kena najis selain di mulutnya
Lalu di mulutnya kena najis, itu dimakruhkan untuk menjawab. Ibadahnya kena habis kerja di dalam septic ya, karena najis semua keluar belum ada, tidak apa-apa asalkan di mulutnya bersih. Tapi kalau di mulutnya kena najis, maka dia makruh untuk menjawab ada. Tidak makruh itu bagi orang yang di badannya selain mulutnya ya, selain mulutnya itu najis, itu tidak makruh menjawab. Berarti kebijakannya kalau di mulutnya ada najis tidak dianjurkan untuk menjawab. Walaupun kita sengaja nemu seorang main barang yang apa harukan dari sesuci seorang bila sekalipun orang tadi itu menemukan air yang bisa untuk mensucikan mulutnya, tidak harus kena ada dicucikan dulu dan jawab, tidak harus begitu. Illa fi hayya ala angin ing dalam lafaz hayya ala shalah dan hayya alal falah. Karena tadi kan harus menjawab seperti kalimat yang dibaca oleh muadzin, kecuali dalam hayya ala itu hayya ala shalah hayya alal falah fayuhaqil mongko moco la haula wala quwwata illa billah fayuhaqil mongko moco la haula wala quwwata sebuah al-puji bukan jawab ayyakun fiha ing dalam hayya ala ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau muadzin sudah hayya ala shalah hayya ala falah diajak kepada keberuntungan gitu ya, hayya ala falah maka dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya la haula wala quwwata itu la tahayyala orang-orang ngalih, orang-orang bisa ngalih an maksiatillah illa bi angin dalam pertolongan Allah. Wala quwwata lan orang-orang kekuatan itu maupun ala ta'ati ngatasi ta'ati Allah illa bi ma'unati angin dalam pertolongan Allah. Jadi kita tidak bisa menghindari maksiat, kita juga tidak bisa mengerjakan taat kecuali dapat pertolongan dari Allah, kecuali dapat rahmat dari Allah. Sampai dengan wa ma ubaridu nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kalau dapat rahmat dari Allah, dapat pertolongan dari Allah, maka kita bisa menghindarkan diri. Hanya rahmat Allah. Sampai sekarang bisa ngaji di sini karena dapat maunah Allah. Tidak dapat maunah Allah tidur sana. Sampai kadang rumahnya jauh, memaksakan diri datang untuk ngaji ini. Ini karena dapat maunah pertolongan dari Allah. Wa yusabbiku lan moto sobat dawa barang itu maksudnya ya, sepemuji ayyakul yang mendapatkan sebuah uji sobat dawa barang atau wabarita. Kalau sudah sholat subuh biasanya ini marota ini kalau orang ambalan sobat bahwa artinya sirta di siru babirin al-khairin kathir in sawwaba lamun moto tafrid apa itu disebutkan yang sebut adil di tafrid itu moto as-salatu khairun minan naum ya. Ini sawwaba lamun moto as-salatu khairun minan naum, maknanya sawwaba ini besok yang dalam sholat subuh. Kalau ketika muadzin dalam sholat subuh membaca as-salatu khairun minan naum, maka yang mendengarkan tidak membaca as-salatu khairun, tapi membaca sodaka wa barorta atau wa barorta. Dua kali ya, barorta ini. Walaupun fi kalimatul iqamah
Lan ucapaken sapa muji ing dalam kalimat loro iqamah untuk mati sholat, untuk mati sholat, gitu ya, kita kan dalam itu apa? Untuk mati sholat. Tidak bukan aku mahallahu wa adamaha wa ja'alani min solihi ahliha. Kalau sudah untuk mati sholat, kalau tak boleh itu apa? Kan mati koma itu satu tadi itu dibaca dua kali. Maka yang mendengarkan menjawab aku mahallahu wa adamaha. Aku mau hukum-hukum mendengarkan hal ini sholat ya. Subhanallah ada pelan-pelan hukum-hukum kelanggengaken. Wa ja'alani lan hukum-hukum badhe akan subhanallah ingsun bin solihi ahliya setengah saking pira-pira bagus ahline sholat. Wa sunnah lan sunnatakan likulli kadri saben-saben siji min muadzinin saking wong kang adzan wa muqimin lan wong kang iqamah wa sami'i lan wong kang ngrungokaken muadzin lan muqim dan sunnatakan ayyusalli yen to moto selawat wa yusalli lan moto salam kullu ala nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da farohima ing dalam sausir rampungnya adzan lan iqamah. Setelah iqamah disunnahkan untuk membaca sholawat dan membaca salam kepada kanjeng Nabi. Ai ba'da farohima, ai ba'da farohi kullin minhuma. Ba'da farohi kullin minhuma saking adzan lan iqamah. Membaca sholawat intola lamun suwi intola lamun suwi apa fasil bisa bagi rumah yang dalam antaranya adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah itu ada jeda waktu yang cukup lama, maka setelahnya itu disunahkan baca sholawat dan salam. Atau antara iqamah dengan sholat itu jaraknya agak lama. Kalau langsung kan nggak bisa. Kalau jaraknya waktunya itu agak lama, maka disunahkan membaca sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Wa illa lamun tala faslun bainahuma fayakfi mongko cukup lahuma kadri adzan lan iqamah berdoa wahid. Doa kan siji, dan setelah adzan ada doa, setelah iqamah ada doa. Tapi kalau sudah jaraknya dekat, cukup salah satunya saja, cukup doa satu. Kemudian maka gara-gara mendapatkan cukup belum minhum. Saking sahabat-sahabat muadzin mungkin same ya. Rafi'an halingan kat yadaihi ing tangan loro kullu dikatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirih. Doanya orang setelahnya ada. Sudah hafal semua ini. Kalau prakteknya sudah dijalankan semua ini, sudah tahu kabeh ya. Jadi kalau ngajinya ketepatan ini ya mau nggak mau tetap dibaca. Kalau praktiknya sudah biasa ini sudah. Al-adzan wal iqamah. Isinya dakwah itu. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Allah rabb hadhihi da'wah kan mengenai ikilah dakwah. Acak-acak. Apa isinya dakwah itu? Adzan dan iqamah. Ila akhirih. Tapi mau campur mau doa at-tammah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah. Ati kula atur maringi panjenengan Muhammadan ing Nabi Muhammad maringi al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah ini nama derajat ngajakin Nabi di akhirat besok. Wal fadilah di bawahnya itu nanti ada keterangan. Wasilah itu adalah derajat yang paling tinggi derajat, luhur derajat.
maringi kanjeng Nabi Muhammad al wasilah ing luhur derajat wal fadilah utamaan wa ba'athu kula diutus panjenengan Nabi Muhammad maqaman mahmudan ing panggonan kang den puji alladzi wa'atta kang wis janji panjenengan ing Nabi Muhammad memberikan maqaman mahmudan tadi itu alladzi wa'atta yang telah kau berikan janji untuk Nabi Muhammad maqaman mahmudan. Wal wasilah utawi maknane wasilah yaitu wasilah a'la darajatin fil jannah. Wasilah itu a'la darajatin luhuri derajat fil jannah. Pangkat tertinggi di surga namanya wasilah. Wal maqam mahmud utawi maqam mahmud iku maqam syafa'ah. Maqam syafa'ah maqam paling pitulung ya. Fi fasl qada ing dalam mutusi hukum, mutusi keputusan yaumul kiamah. Minta Nabi Muhammad memberikan syafaat pertolongan kepada Nabi Muhammad ketika ada vonis di hari kiamat besok. Manusia akan divonis oleh Allah besok bisa finas inna ilal jannah wa inna ilal nar, supaya Nabi Muhammad mendapatkan syafaat, bisa yang menolong kita yang mestinya masuk neraka karena dapat pertolongan Allah sehingga masuk ke dalam surga, diampuni dosanya karena berkat syafaat dari Nabi. Misalkan yang sunatakan ayatkan yang tadi berkata sebelum ini ba'da adzanil maghrib ing dalam sausi adzan maghrib doa khusus setelah adzan maghrib di samping ada doa yang tadi Allahumma hadza iqbalu laylik wa idbahu naharik wa aswatu du'aik faghfirli. Nah ini jarang dipakai ini, jarang dipakai bahkan pada situ burung ini sedikit ya. Burung edik sedia. Setelah salat maghrib ada tambahan doa Allahumma hadza iqbalu laylik. Allahumma hadza iqbalu laylik mabtuhi panjenengan. Malam telah tiba. Wa idbaru nahari lan mungkuri siang awal panjenengan. Siang sudah pergi. Malam menjelang dan siang sudah pergi. Wa aswatu du'a'i lan pura-pura suara doa panjenengan, ajaan panjenengan doa dan ajakan panjenengan ada dari itu. Faghfirli. Monggo kula aturi ngapura panjenengan di balik ingsun. Faghfirli. Supaya kalau ingin mengamalkan supaya tidak lupa ditulis. Oleh sekertas sampai kabeh. Membuka kita boleh kategori. Enggak ke kelompok apa sih itu? Karena tidak biasa ngasih. Kalau ditulis, kok buka. Allah mau ketemu dari ini ya. Baca nanti maka. Kalau dapat ilmu diamalkan itu namanya ilmunya manfaat. Kalau tidak diamalkan tidak manfaat. Sekalipun pernah dikerjakan satu tadi manfaat dia yang nanti sebagian manfaat. Tapi kalau mulai mendengar tak pernah diamalkan sama sekali tak manfaat. Tapi sahabat kalau sedang ngobrol, sahabat kalau belum ngobrol, tak manfaat juga. Tapi kalau sudah pernah dikerjakan manfaat, kalaupun satu kali. Dengan mengamalkan satu kali siapa tahu oleh Allah ditambah sehingga mengamalkan yang kedua kali, ketiga kali. Kalau pertama kali saja sudah tak niat, apalagi ketiga kali, keempat kali. Ini dibaca ketika setelah ada maghrib. Allahumma hadza iqbalu laylik wa idbaru nahari wa aswatu du'aik faghfirli.
Wa tusalluna dan sunatakan as-salam wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamah. Tinggal satu iqamah. Sebelum iqamah disunatkan membaca salawat kepada kanjeng Nabi alama yang atas keterangan keulamaan bahwa ketika sebelum An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi Syarhil Wasit dalam syarih kitab Al-Wasit. Sebelum iqamah disunatkan membaca salawatullah sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum iqamah. Ya terkadang mengatakan inna sebasufuna Ibnu Ziyad, dan itu diperkuat oleh guru saya, adanya alif gurunya yang bernama Ibnu Ziyad. Wa qala sayyiduna amma qablal adzan, anapun ing dalam sabuni adzan salam aro mongko ora ningali sapa ingsun fi dalika ing dalam mengkono qablal adzan syai'an ing suci-suci. Menurut guru saya, katanya mu'allif Imam Ibnu Ziyad, sebelum ada tidak ada keterangan yang mensunatkan membaca sesuatu. Ini langsung ada kalau ada itu. Ada. Menurut Ibnu Ziyad. Wa qala Syaikhul Kabir Al-Bakri inna hazil as-sala 'ala nabi wa usannu. Dan sunnatnya kenapa asal ala Nabi qoblahuma ing dalam satu iqamah ada. Tapi menurut Syaikhul Kabir Al-Bakri sebelum adzan juga disunnahkan membaca sholawat. Sebelum adzan sholawat, sebelum iqamah juga sholawat. Walau misalnya ada yang mengatakan bahwa Muhammadur Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah tak tahu masa usik adzan dan iqamah. Dan terakhir tadi saja la ilaha illallah, itu ya, tak usah ditambahkan dengan Muhammadur Rasulullah, cukup di la ilaha illallah. Dan terakhir ada kan begitu kan, terakhir kita juga la ilaha illallah, tak usah tambahin Muhammadur Rasulullah. Wa Ar-Riyani, Imam Ar-Riyani fil Bahri, dalam kitab Al-Bahar, yustahab dan sunatakan ayat ayat yang sebelum bainal adzan wal iqamah ayat al-kursi. Setelah adzan, setelah iqamah disunatkan membaca ayat kursi. Dari qira'ah hadis annaman sedene wong qira akan maca sebab dalika mengkono ayat kursi bainal adzan wal iqamah lam yuktab mongko ora ditulis alaihi ing atase man apa ma barak air minaduruk dosa ma atau barak air minaduruk bainas sholataini ing dalam antaranya sholat loro. Dengan membaca ayat kursi, dosa yang dikerjakan itu tidak dicatat, tidak dianggap. Nah, bainas sholataini katanya begitu. Jadi setelah adzan, ya setelah adzan itu antara adzan iqamah itu waktu yang mustajab dan sebenarnya untuk berdoa. Ada adzan itu datang ke masjid, sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Kalau beliau tidak membuang waktu, dipakai untuk berdoa kepada Allah. Di antara waktu istijabah itu ma bainal adzanaini, antara adzan dan iqamah. Far'u aftaru faqih al-Bulkini, Imam al-Bulkini fi man ing dalam wong wa faqadan nakuki atau far'u dengan minal wudu. Tapi fara'ul mu'adzin ing rampung mu'adzin. Ada orang antara selesainya wudu dengan selesainya adzan barang. Di annahu mengkelawan setulik man mengwabakah yakti kenekan disebutkan bidikri wudu kelawan bidikri wudu. Di annahu kronos bidikri wudu itu ibadah. Allah tifaru dan usalam pun usapokan menjadi ibadah. Cuma nekani bidikril adzan. Umpama selesainya adzan dengan selesainya wudu bersamaan. Yang mungkin tadi tidak dengeran barang ketika adzan, ketika adzan dia nggak sang wudu. Begitu selesai wudu, tahu-tahu sudah la ilaha illallah, itu selesai kan?
Maka bagaimana? Zikir wudhu tetap dibaca dulu. Apa zikir wudhu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dibaca dulu. Baru kemudian dizikri ada Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Wa hasanah bagus ayat dia yang termakani sebo man wafakwa dari itu di syahadatul wudhu, syahadat wudhu tadi dibaca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma bi du'ail adzan. Jadi syahadat wudhu dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sebenarnya itu kemudian cuma di doa ilmu ada. Tidak. Dita'alluqu bin Nabi. Dita'alluqu berusul doa il-adhan kumantukan bin Nabi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma berdoa li nafsihi, baru kemudian doa untuk dirinya sendiri, yaitu Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kalau setelahnya wudhu bersamaan dengan selesainya adzan, yang dilakukan pertama kali yang lebih bagus katanya Al-Burkini tadi itu, pertama membaca syahadatnya wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Terakhir Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Wasbut fi sholatin nafli wallahu a'lam. Selesai untuk Al-Fatihah. Alhamdulillah ma'amu sallallahu ala syarif sayyidina maulana Muhammadin wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darbur rabi' al-mutammimah. Utawi warna kang kaping 4 iku al-mutammimah. Itu ya. Mutammimah lengkap, penyempurna. Berbeda bagian yang keempat. Bagian keempat dari apa? Dan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu diterangkan yaitu Imam Ghazali menerangkan dengan al-ulumul fardiyah, ilmu-ilmu yang diwajibkan. Ilmu yang diwajibkan itu dibagi dua di depan itu. Ada yang syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah. Itu kalau di papan tulis itu jelas itu. Ulumul fardiyah ada yang syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah. Syar'iyah itu ada ilmu yang sumbernya dari Quran dan hadis. Yang ghairu syar'iyah itu ilmu yang sumbernya bukan dari Quran dan hadis. Yang syar'iyah itu dibagi lagi nanti. Ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Yang ghairu syar'iyah juga sama. Ada mahmud, ada mazmum, ada yang mubah. Itu yang ghairu syar'iyah. Itu rangkaiannya di depan. Nah, yang mahmud, berarti syar'iyah ada dua, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Nah, yang mahmudah itu jadi ada yang usul. Kalau saya baca lagi kertas saya kan nggak bicara bingung. Ini saya tulis sendiri, saya tulis.
Jadi ada yang usul mahmudah, ada yang berupa furu. Nah, usul itu Quran, Sunnah, Ijma atau sahabat itu usul. Ada berupa furu. Furu itu ada yang maya ta'allaku bima salihin dunia, ada yang maya ta'allaku bima salihin akhirah. Itu furu. Kemudian yang nomor 3 muqaddimah. Nah, muqaddimah itu berkaitan dengan alat, ilmu nahwu, ilmu suruk dan sebagainya. Ada yang sekarang nomor 4 mutammimat. Nah, sekarang ada berobatin mutammimat, pelengkap, penyempurna, ya, penyempurna. Jadi bagian dari ilmu syar'iyah yang mahmudah, ilmu syar'iyah yang mahmudah. Karena ini bukan di kelas, kalau usah tulis bapak tulis, karena kita. Ya. Ini makanya yang nomor 4 ini mutammimat dari ilmu syariah. Maka dikatakan ilmu syariah itu ilmu yang bersumber dari Quran hadis, syara namanya. Ini mutammimat, lengkap dari semua yang ada di depan. Berarti kalau menggunakan ad-darburrobi itu fi ilmil Quran. Ad-darburrobi itu menerangkan tentang ilmunya Al-Quran. Wa ilmu menguasai ilmu Quran itu yang tersebut jadi kebagi ilmu Quran. Bila maring barang ya ta'allaku takumatu melalui bil lafzi. Ilmu Quran ada yang kaitannya tentang lafaznya Al-Quran. Contohnya kata al-lumil qiraat, kalau belajar biro-biro wacana Al-Quran. Wa makhrijil huruf dan biro-biro metune huruf. Itu yang kaitannya dengan lafaznya Al-Quran, cara bacanya yang baik, tajwidnya bagaimana, makhorijul hurufnya bagaimana, sifatul hurufnya juga bagaimana, idghamnya termasuk wakafnya, ahkamul waqfi wal ibtida, wakaf di mana, dimulai dari mana, itu kaitannya dengan yang berkaitan dengan lafaz. Yang kedua ya ilmu yang ta'allaku bil makna, masuk bagian dari ilmu Quran. Ya ilmu yang dari berat berbagi, yang pertama berkaitan dengan lafaz, yang kedua berbagi ma ya ta'allaku bil makna. Ulama barang-barang ya ta'allaku menggunakan bil makna, terkait dengan maknanya Quran, tafsir. Apa ini masuk dengan ayat ini, lafaz ini, maknanya bagaimana? Jadi artinya mengusulkan tentang ini, mai ta'allaku bil makna atau tafsir dari itu alat taklif. Ingat nukil. Harus untuk mengartikan Al-Quran tidak boleh menurut akal sendiri, menurut saya tidak boleh. Harus berdasarkan hadis, harus ada nakli, tidak sembarangan nanti. Harus sembarangan menafsir Al-Quran dengan dirinya sendiri ya, atau dia tak tahu makadahu minanar, kan itu dalam hadis itu. Jadi harus nakli. Itu luar kurang lebih bahasa dimujur dia dalam ilmu ini luar la yastakilu bi'rabbihi. Pas takilu bi'rabbihi kawan tafsir tak bisa, hanya beliau dari lafaznya saja. Karena kadang-kadang maknanya berbeda. Lafaznya sama, kadang-kadang maknanya maksudnya berbeda. Karena itu harus menggunakan nakal untuk meneliti tafsiran daripada Al-Quran. Yang kedua mau ta'allaku bil tafsir, ya. Yang pertama bil lafzi, yang kedua bil tafsir untuk mutammimat. Yang ketiga wa ila ma yata'allaku bi ahkamihi. Yang kosimu terbagi bila barang-barang ya ta'allaku takumatun Allah bi ahkamihi dalam beberapa hukumi Al-Quran. Jadi mutammimat kaitannya dengan Al-Quran. Ilmu Quran tadi ada berkaitan dengan lafaznya, dengan maknanya, ada berkaitan dengan hukum Al-Quran kami, pertama di fatin nasikh wal mansukh, qaul Nawawi, lafaz nasikh, dalil nasikh wal mansukh, ayat yang mengganti dan lafaz yang diganti. Kadang bacaannya masih ada tapi hukumnya sudah tidak ada.
Kadang-kadang hukumnya masih ada tapi bacaannya nggak ada, macam-macam. Karena kedua-duanya tidak wal-am al-khos, ngomong dalil am dan dalil khos, warnas, wadzohir, nas dan dohir. Ini pengajarnya di ilmu usul nanti begitu. Wa kayfiyat isti'malil ba'dih, dan cara menggunakan melakukan sebagian minggu saking Quran ma'al ba'dih dan sebagiannya kamu keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Wa huwa ubawi ma yata'allaqu bi ahkamih, itu al-ilmu alladhi yusammakan bin arami atau alladhi usulul fikhi. Sesuatu Al-Quran yang terkait dengan hukum-hukum Al-Quran itu disebut dengan ilmu usul fikih. Di mana ilmu usul fikih itu pengarang pertamanya, pencetusnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi orang pertama yang mengarang ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Ya, karena yang bertolak ya. Iya, karena walau yang bertolak apa, mai tak laku ilmu usul itu di sunnah, sunnah dan sunnah itu. Ini usul kaitannya dengan hadis. Bahwa Imam Syafi'i itu mengarang usul awalnya ketika hadis pada zaman Imam Syafi'i itu banyak sekali. Pada zamannya Imam Malik hadis tidak begitu banyak karena yang terkumpul hanya di Madinah saja. Pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Ishaq, Imam Syafi'i, hadis itu sudah terakumulasi yang ada di Madinah ditambah dengan yang ada di Irak, ditambah dengan yang ada di Syam, di Mesir, sehingga sudah ratusan ribu hadis. Dari ratusan hadis itu banyak saja terkesan bertentangan satu sama lain. Sehingga Imam Syafi'i itu benar menciptakan teori. Dari teori itu hadis yang tadinya tampak bertentangan di tangan Imam Syafi'i bisa dipadukan. Dan ilmu itu kemudian disebut dengan ilmu usul. Nah, itu pengarangnya dari Imam Syafi'i. Syafi'i. Pokoknya terkait dengan sunnah. Wa amal mutammimat, ana pun dari mutammimat fil asar. Tadi mutammimat ada dua. Ada mutammimat fi ilmi Quran, ada mutammimat fi ilmi asar. Fil asar. Kalau fil Quran tadi itu ada kaitannya dengan lafaz, ada kaitannya dengan tafsir, ada kaitannya dengan ahkam. Jadi itu nanti ada rinciannya sendiri-sendiri, pembagiannya nanti dibagi sendiri-sendiri. Ini kan masih secara global saja ini, secara global, bukan berita selengkapnya ini. Masih secara global saja itu masih. Jadi kampanye ini Imam Ghazali masih nyiming-nyiming gitu. Bahkan nanti ada ilmunya ini, ilmunya ini, ilmunya ini, ilmunya ini. Sekarang ini diiming-iming kok. Ada ini, ada ini gitu kan. Rinciannya nanti di belakang. Yang amal kita membatil akhir yang asbar, yang berbeda akhir itu dari sahabat ya. Yang akbar dari hadis Nabi begitu tentangnya. Maka yang pertama adalah ilmu bil-rijal wa asma'ihi. Dan ilmu membawa ilmu dan bil-rijal dalam pura-pura wong lanang, tokoh-tokoh rawi-rawi hadis, wa asma'i dan pura-pura jenenge rijal, wa ansabi dan pura-pura nasabi rijal, wa asma'i sahabah dan pura-pura jenenge sahabat, wa sifati dan pura-pura sifati sahabat. Itu mutaklimat yang terkait dengan asar dan akhbar. Di antaranya ilmu mengenai namanya para perawi-perawi hadis. Harus tahu namanya, nasabnya siapa. Karena itu nanti kita lihat hadis do'if, kenapa ini yang dilihat ini orang tidak dikenal siapa dia itu, sehingga nanti ada berpengaruh dengan hadisnya. Bisa hadis do'if, bisa hadis apa kan begitu. Jadi berkaitan dengan nama dan juga nasab-nasabnya atau namanya sahabat, dan itu ada, kitabnya itu ada. Ada Syiarul Alamin Nubala, Al-Isofa, Ibadi Sahabat, ada kitab-kitab yang berangkat tentang
nama-nama itu, nama-namanya para perawi itu. Juga ilmu bil adalah riwayah. Ilmu lawan sifat adil riwayah. Adil dalam meriwayatkan hadis, riwayatnya itu adil bisa diterima. Ya orang balaf, yang orang balaf karena seperti itu, yang tidak fasik kayak gitu. Wala ilmu bi'ahyani dan ilmu ngawru bi'ahyat kita rijal. Tujuannya ilmunya bagi ya kami ya zatrabe untuk berarti betul. Bisa dibedakan dari betul. Pembuatnya hadis daun anil qawi saking daun saking hadis yang kuat. Dengan pilihan rawi-rawinya ini, maka bisa diketahui rawi ini hadisnya dhaif. Karena orangnya apalanya tidak begitu kuat, orangnya kurang begitu dipercaya, gitu. Oh ini kuat, ini orangnya hadisnya sangat kuat sekali, orangnya orang-orang hebat. Bahkan ada hadis yang disebut dengan hadis salsalah al-dhahabiyah. Salsalah itu rawi dengan rantai emas. Kenapa? Orang-orang yang meriwayatkan orang-orang terhebat semua, terpercaya semua. Misalnya dari Imam Malik kemudian dari Imam Az-Zuhri misalnya, Imam Az-Zuhri kemudian dari Sa'id bin Musayyib, orang-orang terhebat semua, terkenal semua. Sehingga disebut sebagai ashahul asanid, paling sahihnya syaratnya hadis atau salsalah al-dhahabiyah. Salsalah itu rantai emas semua orangnya agak sehingga hadisnya sangat kuat sekali. Wala ilmu bi'amalihi dan tawri kelawat kira-kira umur rijal. Lihat apa ya surahnya itu bersurah al-mursal hadis musnad. Hadis mursal jadi hadis musnad. Hadis mursal itu hadis yang salah satu rawinya yang berupa sahabat dibuang. Al-musnad itu sama dengan hadis mutasil, rawi yang nyambung. Ini nyambung dari ini dikatakan dari ini, tapi dilihat dulu di situ tentang umurnya. Nah ini umurnya tahun sekian, apa tahun sekian, ini lainnya tahun sekian, itu nggak nyambung, kan gitu. Ini berarti bukan mutasil ini, bukan hadis mutasil, karena nggak nyambung, umurnya nggak nyambung. Nah itu ada ilmunya semua itu seperti itu. Jadi untuk ilmunya hadis ada seperti itu yang terkait dengan para perawi hadis. Al-Ghazali menerangkan seperti ini kan berarti sudah alim tentang ilmu hadis. Kok sekarang diguncang Al-Ghazali itu tidak ngerti hadis? Kan banyak di media sosial itu kan. Dan Al-Ghazali mengaji ini terberat lagi. Apa sih dari duit untuk Al-Ghazali itu melakukan kata-kata di situ kan? Apa tak tinggal apa sekarang? Saya Ghazali debur dan tak apa ini Muhammad Ghazali ngaku sendiri lemah dan mengadili hadis dan siapa jadi Al-Ghazali kata ini terkait dengan hadis berapa seperti ini Al-Ghazali tentang nasabnya rawi, umurnya bagaimana supaya bisa diketahui ada hadis mursal, ada hadis musnad diketahui semua ilmunya kita ngaji Al-Ghazali apa tidak tahu ada iya kita tak bisa semua ada. Wakadari ma yata'allaku bihi kelawan ilmu bi'amalihi gitu ya. Fahadihi hiyal ulumus syar'iyyah. Fahadihi mengkaitkan ulumul mutammimat. Al-mutammimat yang jenis baik mutammimat terkait dengan ilmu Quran atau mutammimat terkait dengan ilmu asal atau akhbar. Katanya al-ulumus syar'iyyah, katanya Al-Ghazali itu masuk dalam kategori ulumus syar'iyyah. Kemudian dari ulumus syar'iyyah itu mahmudah. Semuanya adalah terpuji. Balik kullu isbabiyan ulumus syar'iyyah itu min furudil kifayah, setengah saking biro-biro fardu kifayah. Baik anggota wallahu a'lam. Ini makna pada macam boleh dengan begitu. Tak boleh.
Al-Fatihah. Saya ditemani Ustaz Samsul Arifin Abu yang ingin tadi mendengarkan saya